nazala fi hajjatil wada wahai ayah. Nah, di antara surat Al-Maidah ini ada yang diturunkan pada saat Rasulullah haji wada, haji perpisahan, yaitu al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Itu diturunkan pada hajinya Rasulullah tahun 9 Hijriah. Nah, karena Rasulullah hajinya haji wada itu tahun 9 Hijriah setelah berada di Madinah. Kan di Madinah Rasulullah 10 tahun. Tapi tahun yang ke-9 Rasulullah haji. Oleh karenanya para ulama, para mazahib, dari Imam Abi Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu taala anhum, itu mereka khilaf tentang haji. Abi Hanifah dan Imam Malik mengatakan al-hajj alal faur. Haji itu wajib bagi orang yang begitu diberikan kemampuan oleh Allah Ta'ala, maka tidak boleh menunda-nunda. Tidak boleh menunda. Alal faur, seketika. Di mana dia ada kemampuan dari biaya, dari kesehatan, dari segala semua sudah. Itu wajib, tidak boleh menunda-nunda. Nah, kemudian Imam Syafi'i beliau mengatakan tidak. Haji ini alat tarakhi, bisa ditunda, boleh dikerjakan kapan-kapan, sepanjang mereka ada nawaitunya untuk berhaji. Sekarang ada kemampuan untuk haji, baik dari segi ongkos maupun pemerintah membuka peluang, ayo silakan siapa mau berangkat berhaji. Tapi dia, ini saya lagi sibuk, sudah tahun depan, tahun berikutnya. Padahal kemampuan Anda boleh, sepanjang ada nawaitunya untuk mengerjakannya. Padahal sekarang dia sudah mampu. Jadi Imam Syafi'i, haji ini alat tarakhi, bisa ditunda. Dengan haji, dalilnya hajinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahun 9 Hijriah, Hajjatul Wada. Kemudian wa minha ma nazala an fath Makkah min qaulihi ta'ala, dan ayat ini diturunkan pada Fathu Makkah. Waktu Rasulullah datang bersama sahabat-sahabat dari Madinah waktu Fathu Makkah, ayat yang tersebut wala jajrimannakum syan'anu qaumin ila akhir ayat. Ayat ini atau surah ini diturunkan di Mekah. Ada perbedaan ayat-ayat yang diturunkan di Mekah dan ada perbedaan ayat-ayat yang diturunkan di Al-Madinah, Madinah Al-Munawwarah. Jadi kesimpulan daripada awal surat Al-Maidah ini bahwa apa yang akan dihalalkan nanti kita akan menghalalkan, apa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala maka kita akan mengharamkannya. Ya ayyuhalladzina amanu, khitab kepada orang-orang mukmin, wahai orang yang beriman. Aufu bil uqud. Aufu bil uqud. Uqud ini perjanjian. Kerjakan perjanjian. Telah berjanji kepada Allah. Bagaimana orang mukmin umat Nabi Muhammad berjanji kepada Allah dan Rasulnya untuk melaksanakan segala syariat-syariat yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Jadi mengerjakan perjanjian kita dengan Allah. Kalau kita tidak orang mukmin, tidak bersyahadah, tidak wajib sholat, puasa, haji, tetapi karena kita sudah mengikrarkan diri dengan bersyahadah bahwa tiada Tuhan selain Allah, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada utusan Allah, maka di dalamnya ada syariat-syariat yang tidak boleh kita tidak kerjakan. Itu perjanjian kita. Dan nanti apa yang diharamkan oleh Allah, maka kita tidak akan menyentuhnya. Itu termasuk perjanjian kita selaku orang mukmin umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau you bukan lagi orang mukmin, orang Islam, ya boleh nak makan babi, boleh makan anjing, boleh makan godek, apa saja nak you makan, bolehlah, tak ada larangan. Itu kalau non muslim. Tapi kita ada awek-awek Nabi silah kalau bahasa Sasak ni. Nah, ini jadi aufu bil uqud. Uhillat lakum bahimatul an'am. Nah, Allah telah menghalalkan al-an'am itu binatang ternak seperti unta, sapi, kambing.
Nah, kemudian nanti ditambah dengan ayam, bebek, ikan dan sebagainya. Tapi al-an'am itu unta, sapi dan kambing. Itu yang dihalalkan oleh Allah SWT. Illa ma yutla alaikum. Nah, kecuali nanti Allah akan memberikan penjelasan ayat berikutnya yang diharamkan. Seperti apa? Hurimat alaikum al-maitah. Allah telah mengharamkan bagi kalian bangkai yang tidak disembelih, mati tanpa sembelih secara syar'i. Bangkai, walaupun ada sapi atau unta yang sangat besar, dagingnya banyak, dia baru sakit, belum sempat kita potong sembelih dengan syariat, sudah jadi bangkai, tidak boleh kita makan. Nah, kalau waktu penyembelihan binatang itu yang dianjurkan menurut syariat bahwa bismillah Allahu Akbar, baru potong leher. Karena dengan menyebut nama Allah yang maha besar, maha kuasa, Allah Ta'ala. Kalau kita mengatakan bismillahirrahmanirrahim lalu kita potong ayam, kambing, unta, sapi, maka di mana terletak rahmat kasih sayang Allah SWT. Sementara kita sedang mencucurkan darah binatang yang kita sedang potong. Maka makruh orang memotong binatang atau hewan mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Sebab rahmat kasih sayang Allah itu di mana? Kalau sampai binatang yang tadi segar bugar kita potong lalu muncrat darahnya, tidak ada. Oleh karenanya makruh mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Jadi syariatnya apa? Bismillahi Allahu Akbar, dengan menyebut nama Allah yang maha besar. Jadi memotong binatang itu kecil. Bismillah ya Allah. Jadi semua tasbih, tahmid, tahlil, takbir dan sebagainya itu ada aturan tempat mainnya sesuai dengan kondisi. Ya, begitu jumpa dengan teman, "Woi, Anda ini sehat sekali." Alhamdulillah. Kita tidak mengatakan ucapan-ucapan yang lain. Begitu lihat bayi, anak kecil, manis, lucu, kita mengatakan subhanallah, masya Allah. Jadi ada penempatan ucapan-ucapan yang sunnah. Jangan kabar gembira disampaikan, lalu kita tidak mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana nak cakap innalillahi wa raji'un? Dia nak kasih tahu, nak bagi kita kabar gembira. Tak bolehlah macam tu. Jadi kita nak kata innalillahi wa inna raji'un. Kalau kabar duka, tapi kalau kabar suka, kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah syukur. Nah, ini hurimat alaikum al-maitah. Yang maitah itu bangkai yang tidak disembelih secara syar'i. Wadam, darah. Darah itu haram. Walaupun ada di sebagian tempat itu orang setiap potong sapi masih dia mengumpulkan darah-darahnya itu. Lalu nanti dimasak. Sudah kental baru dipotong-potong, leweng-leweng, baru digoreng. Ada masih di sebagian tempat di bagian wilayah timur. Sabun merasaan darah. Maraati kemai inunin. Meres. Nah, ini al-maitah semua wadam. Walahmal khinzir. Dan yang diharamkan itu adalah dagingnya babi. Semua babi itu haram. Baik dalam vaksin yang mengandung unsur minyak babi di dalamnya itu, kalau kita tahu bahwa itu ada babi, minyak babi, haram. Kapan yang diharam-haramkan Allah ini seperti bangkai, kemudian darah, kemudian babi, boleh kita makan kalau darurat. Sebab ada kaidah usul fikih, ad-darurat tubihul mahdurat. Dalam situasi kondisi darurat dibolehkan yang tadinya diharamkan. Contoh, kalau kita di hutan atau di tengah laut. Di hutan tidak ada makanan kecuali ada babi saja. Kalau kita tidak makan, kita mati. Boleh makan, tapi sebatas kebutuhan. Jangan sampai mentang-mentang ada kesempatan nak makan babi, lalu setengah kilo keluar.
La ilaha illallah. Jadi semua yang tidak boleh dibolehkan pada kondisi darurat. Itu qaidah usul fikih, ad-darurat tubihul mahdzurat. Nah, ini yang diharamkan, yang tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bangkai, kemudian darah, kemudian babi. Ada banyak binatang-binatang yang lain tidak secara terperinci dijelaskan dalam Al-Qur'an. Ya, ambil contoh-contoh saja, kemudian kita mengembangkan, kemudian kita kaji apa-apa saja yang dianjurkan oleh Rasulullah dalam hadisnya, kemudian yang diharamkan. Itu Rasulullah menjelaskan dalam hadis-hadis. Nah, ini illa kecuali ma yutla alaikum ghairu muhillis sayd wa antum hurum. Begitu juga kita tidak boleh memburu binatang. Memburu binatang dalam keadaan kita sedang mengenakan pakaian ihram. Baik kita ihram untuk umrah, apalagi ihram untuk haji. Tidak boleh. Banyak hal yang tadi sebelum kita ihram, bergaul dengan istri, boleh. Tapi kalau sudah mengenakan ihram, sudah berniat untuk ihram, umrah maupun haji, maka kita tidak boleh hubungan suami istri pada saat dalam keadaan ihram. Kapan boleh? Nanti kalau sudah selesai tawaf, sa'i dan tahallul. Nah, artinya tahallul itu menghalalkan yang tadi diharamkan karena kita sudah potong rambut. Tahallul itu bukan artinya potong rambut. Tahallul itu Allah menghalalkan yang tadi pada saat dalam keadaan berihram diharamkan, maka dihalalkan. Termasuk berhubungan sama istri. Pernah yang di Mekah, orang Brunei ini sekarang mau nanti nak pacu mengketuan ke Hotel Oberoi ke Madinah. Macam mana kita di Madinah nak boleh bergaul sama isteri? Boleh lah. Mun para nenek di Mekah Madinah tanah suci ning ganggu berhubungan dengan isteri. Boleh. Tak apa, tapi jangan cerita-cerita you nak berhubungan sama isteri. Terus alhamdulillah ni cemoh. Wa antum hurum. Nah, ini dalam keadaan berihram. Innallaha yahkumu ma yurid. Innallaha yahkumu ma yurid. Sesungguhnya Allah SWT memberikan hukum sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah SWT. Hak Allah, tidak ada yang bisa orang melarang. Kenapa ini jadi halal, kenapa ini haram, itu hak Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah yahkumu ma yurid. Seperti seringkali dikatakan kalau kita sama teman, anta turid, anda mau, wa ana urid, saya mau. Wallahu yaf'alu ma yurid. Tapi Allah menjalankan apa yang dikehendaki olehnya. Anta turid, anda berkeinginan. Wa ana urid, saya juga ingin. Akan tetapi wallahu yaf'alu ma yurid. Allah akan melakukan apa yang Allah kehendaki. Bukan apa yang you kehendaki, bukan juga apa yang saya kehendaki. Yang berlaku nanti wallahu yaf'alu ma yurid. Nah, kalau dalam tafsir Ibnu Katsir ini apa katanya coba? Kemudian bagaimana kalau ada binatang ternak, onta, sapi, lalu di dalam perutnya itu ada janin, ada anaknya. Apakah boleh kita makan janin yang di dalam induknya itu? Nah, di sini dekat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, qulna ya Rasulullah, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, nanharun naqah, kita menyembelih unta betina. Wa nadbahu al-baqar, dan kita memotong sapi ausyat atau kambing. Fi batniha al-janin, terdapat janin anaknya di dalam kandungan induknya. Apakah kami harus membuangnya ataukah kami boleh memakannya? Anulqihi am naquluhu, apakah kita buang janin yang di dalam perut induknya atau kita memakannya? Faqala alaihi salatu wassalam, Rasulullah menjawab, quluh in syi'tum, makanlah kalau anda suka.
Kulu in syi'tum, makan kalau kamu mau. Fa inna zakatahu zakatu ummihi. Nah, makalah janin tersebut karena penyembelihannya, kehalalannya terletak pada penyembelihan kehalalan induknya. Jadi begitu induknya disembelih, ada janin di dalam, itu sudah termasuk sembelihan daripada induknya. Boleh dimakan. Tidak mesti dipotong lagi lehernya kalau ada anak sapi, anak unta itu. Sebab pemotongan induknya adalah pemotongan anaknya. Tapi Rasulullah katakan, kulu in syi'tum, makan kalau kamu suka. Kalau enggak ya sudah tinggalkan. Kemudian dalam mencari binatang-binatang ini, Rasulullah, sahabat mengatakan, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastashrifal aina wal udhun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada sahabat-sahabat supaya memeriksa mata dan telinga hewan kurban. Kalau kita mau berkorban, yang perlu yang kita perhatikan dalam binatang kesehatannya itu adalah mata dan telinga. Periksalah matanya dan telinganya kalau kita mau berkorban. Ini Idul Adha, insyaallah ada waktu untuk kita berkorban. Kalau tidak onta, kambing, sapi, tidak sapi, kambing, tidak kambing, ayam, tidak ayam, ikan. Lalu kalau kita berniat, ada keinginan untuk berkorban, Allah sudah mencatat. Baru terlintas dalam hati saja, insyaallah bulan depan, tahun depan saya akan berkorban. Ternyata tidak mampu, keuangan kita tidak mencukupi dengan harta apa yang kita mau korbankan. Allah sudah memberikan catatan ganjaran pahala. Itu baru keinginan saja, subhanallah. Baru keinginan saja. Sebaliknya, kalau kita berkeinginan untuk melanggar aturan Allah, yaitu bersentuhan dengan dosa, Allah tidak mencatat bahwa itu dosa. Kapan Allah mencatat bahwa itu dosa? Kalau kita melakoninya, kita mengerjakannya. Mujawin, baru Allah mencatat bahwa itu dosa. Maka berniatlah sebanyak-banyaknya. InsyaAllah kita bulan depan berkorban. Kalau enggak, ya mulai hari ini kita nabung 2-3 ribu tiap hari selama 1 tahun. Nanti matungan kalau tidak mampu beli binatang yang mau sembelihan. Kemudian ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah wala syahrul haram wala al-hadya wala al-qalaid wala aminal baital haram yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana. Wa idza halaltum fastadu wa la yajrimannakum syan'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil haram an ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Ini ada beberapa larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada 5. Yang pertama, la tuhillu sya'airallah. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syariat-syariat Allah. Bagaimana kita melanggar syariat Allah? Apa yang telah diwajibkan bagi kita, kita tidak boleh tidak mengerjakannya. Apa yang Allah haramkan bagi kita, jangan kita bersentuhan dengannya. Itu cara menjaga syariat Allah. Sini Allah katakan, la tuhillu sya'airallah. Jangan kamu melanggar syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Seperti di sini dicontohkan manasik haji. Ada ulama yang berpendapat yang dinamakan syair Allah itu apa yang diharamkan kita haramkan, apa yang dihalalkan Allah kita halalkan. Itu syair Allah, syariat Allah Taala. Nah, itu yang pertama. Yang kedua,
wala syahrul haram. Nah, syahrul haram itu kemuliaan bulan. Dari antara 12 bulan itu kan ada Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Ini 4 bulan ini sangat diagungkan, sangat dimuliakan oleh Allah Taala. Jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram tersebut. Yang dimaksud ini adalah memberikan penghormatan dan mengakui keagungan serta meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu cara atau bentuk penghormatan kita kepada Syahrul Haram. Kalau sudah mampu kita tidak bersentuhan dengan yang dilarang oleh Allah pada bulan yang diagungkan Allah ini, maka bulan-bulan berikutnya itu akan manut, akan berkesinambungan. Lagu-lagu bulan yang begitu diagungkan oleh Allah Ta'ala, berani kita melanggar dengan berbuat maksiat, apalagi bulan-bulan yang lain. Cuman sayangnya orang-orang yang bermaksiat, umpamanya dengan kondisi keuangannya banyak, lalu dia cari cewek-cewek di mana semuanya, mereka tidak tahu. Tidak tahu bulan Dzulqa'dah, tidak tahu bulan Dzulhijjah, Muharram, Rajab, mereka tidak kenal. Yang tahunya kan Januari, Februari, Maret, April, Mei sampai akhir. Kalau tahu akan malu. Nah, ini alhamdulillah kita memahaminya itu, maka kita tidak berani untuk berbuat yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Dan usia ini kan mudah usia panjang, tapi ya kehidupan itu pada akhirnya akan diakhiri dengan kematian. Mudah bil umur nggih. Amin ya rabbal alamin. Itu yang kedua. Jadi memuliakan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, walal hadi walal qalaid. Hadi ini binatang korban. Binatang korban ini maksudnya jangan sampai kalian tidak berkorban. Walal hadi. Jangan sampai kalian tidak berkorban. Berminta tak berkorban, anu jelang atuh ni. Langsung dia mah berniat ya berkorban, berminta mandi jelang terus. Coba berpikir yang positif, yang calon orang kaya, walaupun dalam keadaan tidak mampu, tidak punya banyak harta, tapi ada keinginan untuk berkorban. Allah akan memberi, Allah akan membantu kita, Allah akan kayakan kita. Niki dari hatinya sudah miskin, belum harta benda. Berminta tak berkorban dan berdua apa-apa ni. Begawe ya, nak berdua apa-apa. Allah akan memudahkan rezeki kita kalau kita ingin mau menjalankan syariat Allah. Kan pernah yang sampaikan, orang menggarap sawah orang lain. Setiap mancul, Mekah ya Allah, Mekah ya Allah. Setiap nambah, Mekah ya Allah. Sekarang dia sudah pulang haji, padahal menggarap sawah orang lain. Lagu setiap macul, Mekah ya Allah. Munamatan, Mekah ya Allah. Tasydih kaduna. Ndek kena Mekah jama-jama ringan, Mekah ya Allah. Coba itu. Allah meringankan. Dia sudah haji sekarang ni. Ada keinginan kuat lillahi taala, Allah memudahkan. Walal qalaid. Al-qalaid ini ada zaman Quraisy yang dikalungkan dan jangan melanggar kehormatan tali pada leher untuk membedakan dengan hewan yang dikorbankan maupun yang tidak dikorban. Walal qalaid. Dulu Rasulullah memberi tanda mana binatang yang akan dipotong sebagai binatang korban, mana yang tidak. Itu al-qalaid, dikasih kalung di lehernya. Bahwa wah ini ada tanda ini akan dipotong. Wala aminal baital haram. Nah, dan jangan mencegah orang yang mau datang ke haram, baik untuk umrah maupun untuk haji. Nah, jadi pemerintah tidak boleh melarang masyarakatnya, rakyatnya mau haji atau mau umrah, tidak boleh. Kecuali kondisi seperti COVID yang sekarang ini, ya kebijakan dari pemerintah Arab Saudi.
untuk menolak, baru pemerintah di seluruh dunia tidak berdosa untuk menolak rakyatnya umrah maupun haji. Tapi kalau Mekah, Madinah welcome, membuka peluang, silahkan siapa mau berhaji, mau umrah silahkan. Lalu negara masing-masing itu melarang rakyatnya, maka dosa besar bagi yang melarang, yaitu pemerintah. Ini Allah katakan wala aminal baital haram. Nah, ini ada asbabun nuzulnya ini ayat ini. Dulu Nabi dan para sahabatnya waktu di Hudaybiyah itu dicegat, tidak boleh masuk ke Mekah untuk umrah. Tiba-tiba yang melarang dulu itu sekarang mereka mau berpergian ke Mekah, lalu mau mencegahnya. Nah, ini Rasulullah dulu dia menghalang kita untuk ke Mekah, sekarang dia mau ke Mekah, kita halau dia, kita larang dia. Jangan, kata Rasulullah SAW. Ini ayat ini nanti menjelaskan tentang itu. Wala aminal baitul haram yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana. Sebab orang yang tujuan ke Mekah untuk umrah dan untuk haji, tujuannya hanya satu, mencari ridwan Allah, keredaan Allah Subhanahu wa taala. Yabtagun, mengharap, mendambak fadlan min rabbihim, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan datangnya ke haram umrah haji, itu dosa-dosa yang dipikul dibawa ke Mekah itu akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waridwana, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza halaltum fastadu. Nah, nanti kalau sudah selesai yang tadi berihram, sudah selesai tawaf tahallul, fastadu, maka silakan berburu binatang. Silakan mengerjakan apa saja dibolehkan sebagaimana sebelum berihram. Wa idza halaltum fastadu. Wala yajrimannakum syan'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil haram an ta'tadu. Nah, ini itu yang gambarkan tadi bahwa sahabat waktu di Hudaybiyah dicegat, tidak diizinkan masuk. Jadi sekelompok kaum musyrikin dari penduduk daerah timur yang melewati, mereka hendak menunaikan umrah, maka dicegat. Maka Allah katakan ini ayat ini, wala yajrimannakum syan'an. Syan'an ini kebencian. Jangan berdasarkan kebencian engkau mencegah orang untuk melakukan ibadah umrah maupun ibadah haji. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Apa saja ini ayat yang tadi? Ada orang berbuat jelek, berbuat dengki, hina, caci maki kita, jangan kita balik berbuat kedengkian seperti mereka dengki sama kita. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ta'awan ini bahasa Arabnya, kalau bahasa Inggrisnya cooperation. Kerjasama, ta'awun. Satu sama lain saling menghargai. Dalam ta'awun, kerjasama dalam kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan kompak di dalam melakukan dosa dan permusuhan. Wattaqullah, takutlah kepada Allah. Innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya Allah maha dahsyat siksaannya. Nah, ini ada hadis yang terkait dengan apa? Dengan kita dicaci, dimaki, lalu kita balik berbuat baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Unsur akhaka zaliman aw mazluman." Bantulah saudaramu yang dizalimi dan bantulah saudaramu yang menzalimi. Lalu apa kata sahabat? "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadza nasartuhu mazluman." Yang dizalimi kita bantu ya Rasulullah. Tapi bagaimana kita membantu orang yang menzalimi? Yang dizalimi kita bantu, tapi orang pelaku yang zalim bagaimana kita membantunya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, "Fa kaifa ansuruhu idza kana zaliman?" Bagaimana kita membantunya kalau dia zalim? Qal tahjuzuhu wa tamna'uhu minaz zulmi fadzaka nasruhu. Engkau cegah dia, larang dia jangan berbuat zalim. Itu cara membantu orang yang mau berbuat zalim.
Terakhir dalam hadis ini dijelaskan dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir, man da'a ila huda kana lahu min ajri mithlu ujuri man ittabahu ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang menyeru kepada petunjuk kebaikan, maka baginya pahala seperti orang yang mengerjakannya sampai hari kiamat. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'a, tanpa mengurangi pahala yang dilakukan orang yang kita tunjuk untuk berbuat baik. Kita yang menunjuk, yang menghimbau, yang mengajak, ada dapat bagian pahala tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala yang dia yang mengerjakan. Itu kebaikan. Nah, ini sebaliknya sekarang. Wa man da'a ila dalalatin, barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, kana alaihi minal itsmi mithlu athami man ittabahu ila yaumil qiyamah. Mengajak orang untuk berbuat dosa, setiap dia melakukan kita dapat bagian dosa sebagaimana dosanya dia. Dan sampai kapan? Sampai hari kiamat kalau tidak ada bertobat. La yanqusu dzalika min athamihim syai'a. Seperti apa yang terjadi dengan Qabil dan Habil. Qabil membunuh saudaranya Habil. Sekarang setiap ada pembunuhan, orang Qabil ini selalu dapat bagian dosa karena dia yang memulai pembunuhan itu. Qabil membunuh saudaranya Habil. Sekarang ada terjadi pembunuhan, dia selalu dapat dosa. Coba ini, la ilaha illallah. Makanya kita berusaha sekecil apapun kita ajak saudara kita untuk sholat berjamaah. Nah, di kemudian waktu-waktu berikutnya dia sholat berjamaah, kita selalu dapat bagian pahala karena dia sholat berjamaah tanpa mengurangi sedikit pun pahala sholat berjamaahnya dia, karena kita dapat bagian. Kita bersedekah, mengajak orang bersedekah, semua pokoknya itulah Allah memberikan kita akal pikiran untuk membedakan mana yang baik, mana yang jelek. Ini yang amal jariah ini, walaupun pelakunya nanti sudah meninggal dunia, tapi ganjaran pahala tetap mengalir. Kalau dia selalu menghimbau, mengajak untuk orang berbuat baik, dan orang yang dia ajak itu betul-betul berbuat baik, dia dapat percikan pahala daripada percikan dosa. Jadi ya pintar-pintarnya lah kita memilih. Semoga Allah SWT memberikan kita kekuatan dalam mengajak saudara-saudara kita untuk berbuat baik, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Nah, ini kita terhenti pada ayat yang ketiga dalam surat Al-Imran. Semoga Allah SWT meridhai apa yang kita lakukan, dan semoga Allah SWT memberikan maghfirah atas kehilapan dosa yang pernah kita perbuat. Almarhumah orang tua kita, semoga diberikan tempat yang sangat layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.